Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Haleluya. Saya melihat orang-orang yang luar biasa pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan sama-sama merenungkan, kita akan sama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan khususnya dalam minggu ini di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya setiap kita rindu diperlengkapi, amin Bapak Ibu ya. Saya percaya setiap kita rindu untuk terus bertumbuh ke arah Kristus. Ya, apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita? Pesannya adalah Tuhan sedang membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan sedang membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ini adalah kabar baik, ini adalah kabar gembira, kabar sukacita buat setiap kita. Namun sebelum kita jauh Bapak Ibu, saya mau tanyakan kepada setiap kita tentang hal ini. Apa respon kita ketika pesan ini datang kepada setiap kita semua? Ini pertanyaan buat kita semuanya Bapak Ibu ya. Apa respon kita ketika pesan ini datang kepada setiap kita semua? Ini bisa dijawab di dalam hati kita masing-masing Bapak Ibu. Dan kita harus menjawabnya. Ya. Seperti apa respon kita? Apakah respon kita datar-datar saja atau responnya menyambut dengan hati yang penuh sukacita? Ya, ini masing-masing kita harus menjawab dalam hati Bapak Ibu. Saya sampaikan kepada diri saya sendiri bahwa tidak perlu mempromosikan diri sendiri. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak setuju atau tidak. Saya mengatakan kepada diri saya tidak perlu mempromosikan diri sendiri. Pesan Tuhan ini sudah tegas dan jelas datang kepada setiap kita. Bahwa Tuhan sendiri yang akan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Dari posisi sebelumnya ke posisi yang baru. Ini yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Dan saya percaya Bapak Ibu setiap kita meresponinya dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya. Kita perlu menyampaikan ini kepada orang-orang di sekitar kita tentang pesan Tuhan ini. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan memberikan posisi yang baru kepada setiap kita. Tuhan membawa kita naik tinggi. Ya, kita harus sampaikan kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan kepada setiap kita berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini. Makanya penting sekali kita untuk meresponi. Supaya apa? Supaya janji Tuhan ini boleh tergenapi di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Makanya saya tanyakan, seperti apa respon kita ketika pesan itu sampai kepada setiap kita? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, kalau kita perhatikan di bagian inti pesan Tuhan ya, tidak secara lengkap saya bacakan ya. Disampaikan seperti ini, bahwa Tuhan ingin membawa setiap kita, anak-anaknya naik ke posisi yang lebih tinggi dari posisi hari ini. Itu dahsyat loh Bapak Ibu. Itu kerinduan Tuhan loh. Dan saya percaya setiap kita merindukan ini, mungkin ini doa kita yang Tuhan sudah jawab. Tetapi ada yang perlu kita ingat bahwa Tuhan yang akan membawa kita naik. Bukan kita yang naik-naikin diri kita sendiri. Itu begitu tegas Bapak Ibu. Artinya kita sudah paham tentang hal ini. Kalau Bapak Ibu suka melihat media sosial ya, seperti IG, Facebook seperti itu ya. Ada banyak orang mempromosikan dirinya sendiri. Membuat gambar-gambar dan sebagainya. Hadirilah dan sebagainya. Kita bisa melihat di sosial media. Tapi dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan mengatakan
Tuhan yang akan membawa kita naik. Bukan kita yang naikkan diri kita sendiri. Ya, memang cara Tuhan itu untuk membawa kita naik, Bapak Ibu, terkadang caranya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam kehidupan setiap kita. Kadang Tuhan bawa kita melalui proses-proses yang sulit. Kita bisa perhatikan dalam kisah kehidupan Yusuf. Untuk menjadi penguasa di Mesir bagi Tuhan tidak harus melewati proses. Mudah saja bagi Tuhan. Tetapi Yusuf harus melewati berbagai proses di dalam kehidupannya. Untuk sampai kepada sesuatu apa yang Tuhan sudah kehendaki di dalam kehidupannya. Bagi Tuhan sangat mudah mengangkat seseorang. Tapi ada proses demi proses yang Yusuf lewati sampai dia di puncak di mana Tuhan memang kehendaki dalam kehidupannya. Kalau berbeda Tuhan bawa kita ke posisi yang tertentu, mungkin ada kesulitan mungkin yang kita hadapi. Biarkan saja. Karena memang itu cara Tuhan untuk membawa kita di posisi yang baru. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Ini menjadi dasar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini, pesan ini ditujukan secara khusus kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan pada masa itu ya. Ya, tujuan pesan ini disampaikan adalah untuk menghibur dan menguatkan umat-umatnya yang sedang mengalami ketidakpastian di dalam kehidupan mereka. Namun kita bisa melihat dari ayat yang kita bacakan tadi Bapak Ibu, bahwa ada sesuatu yang Tuhan persiapkan bagi kehidupan mereka. Bahwa ia akan membawa mereka ke tempat yang lebih tinggi dari posisi sebelumnya ke posisi yang baru. Ini janji Tuhan Bapak Ibu, ini dahsyat sekali. Dan pesan ini datang kepada setiap kita. Pesan ini berlaku kepada setiap kita. Artinya Tuhan tidak mau kita di posisi yang sama gitu-gitu saja. Tuhan mau bawa kita ke posisi yang berbeda. Amin Bapak Ibu ya. Di posisi yang lebih tinggi. Ya tentunya posisi yang luar biasa ya. Tuhan bawa kita. Seperti yang Tuhan rindukan. Seperti yang Tuhan kehendaki itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Pak Ishak kemarin sampaikan 2 hal Bapak Ibu. Ya, berkaitan pesan Tuhan ini. Apa yang harus kita lakukan agar ketika Tuhan sedang membawa kita naik ke posisi yang lebih tinggi, kita nangkap sehingga tibalah kita di posisi yang Tuhan kehendaki. 2 hal disampaikan Pak Ishak kemarin, saya akan bacakan secara cepat ya. Perhatikan perintah-perintah atau arahan-arahan yang Tuhan berikan. Yang kedua, perhatikan kondisimu. Jangan puas dengan kondisi hari ini. Bagian ini Bapak Ibu perlu kita renungkan ulang. Kita perlu mempelajarinya ulang. Ya, supaya kita apa? Supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan setiap kita. Dengan posisi yang baru yang Tuhan akan berikan. Ya, kepada setiap kita masing-masing ya. Pagi hari ini kita akan belajar satu hal Bapak Ibu. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Sederhana ini Bapak Ibu yang saya mau sampaikan. Teruslah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Teruslah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi kata kunci yang saya mau sampaikan adalah terus mendekat. Kapan kita mendekat?
Hari lepas hari di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya mau ke posisi yang Tuhan kehendaki, salah satu kuncinya adalah dekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan menjauh. Kenapa saya katakan jangan menjauh? Tuhan memberikan posisi yang baru. Tuhan akan membawa kita naik tinggi. Karena ini yang saya renungkan Bapak Ibu, kalau kita tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka posisi kita tidak akan pernah berubah. Kalau kita mau coba-coba jauh Bapak Ibu, bukan posisinya, memang posisinya berubah, tapi kita dibawa ke bawah, menurun, bukan naik. Kalau kita memutuskan tidak mendekat, posisi kita akan tetap sama gitu saja. Tidak ada perubahan apapun yang terjadi. Oh iya kita berdoa, oh iya kita menyembah, kita beribadah. Tetapi tidak terjadi perubahan apapun. Karena kita ikut-ikutan saja. Bukan mendekat secara yang Tuhan inginkan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Kerinduan Tuhan kepada umat-umatnya harus dekat. Bangsa Israel mereka menjauh kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika mereka menjauh? Kita bisa lihat tentang latar belakang kenapa sampai mereka harus masuk ke Babel. Tetapi di masa-masa dalam pasal 48 ada janji Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, mari kita lihat firman Tuhan dasarnya Bapak Ibu. Yesaya 48 ayat 16 sampai 17. Ini dasar poin yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Puji Tuhan ada di depan Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku. Wah itu jelas banget Bapak Ibu. Dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Jadi bisa dikatakan Tuhan berbicara tidak samar-samar. Tidak tersembunyi. Bahkan tidak bersembunyi. Yang samar-samar adalah biasanya gini, orang-orang percaya. Samar-samar mendengar perintah, samar-samar mendengar arahan Tuhan. Akhirnya tidak terjadi posisi apapun di dalam kehidupan setiap kita. Alkitab jelas mengatakan, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Tuhan tidak samar-samar memberikan perintah, memberikan arahan, memberikan pesan ini kepada setiap kita. Kita perhatikan ayat 17 dikatakan apa? Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Apa yang Alkitab katakan ayat 16 bagian A? Mendekatlah kepadaku. Di sini kita bisa melihat bahwa ada sebuah ajakan, ada sebuah perintah untuk mendekat. Itu perintah loh Bapak Ibu. Dari kata apa? Dari kata kauraf. Yaitu mendekati atau datang lebih dekat. Jadi bukan datang begitu saja. Ada persiapan-persiapan yang dilakukan untuk datang menghampiri Tuhan. Sebagai gambarannya seperti seorang imam mempersembahkan korban, mendekati. Bukan pula tanpa persiapan kita datang sama Tuhan. Itu kerinduan Tuhan supaya kita setiap anak-anaknya mendekat. Mengapa kita, pertanyaan lagi Bapak Ibu, mengapa kita harus mendekat? Alkitab udah jelaskan dengan tegas. Ada dua bagian kita mau lihat bersama-sama. Kenapa kita harus mendekat Bapak Ibu? Yang pertama adalah gini, 1:1a. Supaya Tuhan banyak mengajar kita, itu ada ayatnya.
Supaya Tuhan banyak mengajar kita tentang apa yang memberi faedah. Apa saja yang memberi faedah. Tentang nilai-nilai firman. Pak Ishak sudah sampaikan kemarin, kita harus memperhatikan arahan-arahan Tuhan. Apalagi tentang masa depan. Kalau kita perhatikan perikop dalam pasal ini, ada masa depan yang baru yang Tuhan telah persiapkan bagi anak-anaknya. Itu bukan hanya berlaku kepada umat-umat Israel. Ini berlaku kepada setiap kita sebagai gereja Tuhan hari-hari ini. Apalagi tentang posisi. Ya, Pak Ishak sudah sampaikan ini kepada setiap kita. Coba dengar ulang kembali. Ada langkah-langkah yang akan Tuhan berikan untuk kita sampai ke posisi yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita memutuskan tidak mendekat, maka tidak ada posisi-posisi itu yang Tuhan mau kasih kepada setiap kita loh Bapak Ibu. Karena gini, tidak ada arahan, tidak ada langkah-langkah, nggak ada bimbingan yang Tuhan kasih. Waktu kita memutuskan mendekat, ada bimbingan, ada ajaran yang Tuhan kasih, ada arahan-arahan yang Tuhan kasih, ada perintah-perintah. Kita bisa lihat di ayat 20. Ada banyak hal yang Tuhan mau lakukan supaya kita sampai kepada posisi yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan setiap kita. Saya rindu sekali itu terjadi Bapak Ibu. Dan itu pasti terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Pada waktu kita memutuskan untuk dekat. Karena Tuhan mau banyak mengajar kita. Bicara tentang mempromosikan diri Bapak Ibu. Mau pakai cara apa kita? Mau pakai cara dunia? Justru kita mendekat, Tuhan mau ngajar. Mau membimbing kita. Mau banyak hal yang Tuhan mau sampaikan. Supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan. Artinya bukan mau kita sendiri Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita berdoa menanti-nantikan Tuhan. Tentang posisi mungkin, tentang posisi yang baru. Tuhan tahu kok Bapak Ibu. Dan Tuhan tegaskan dalam minggu ini kepada setiap kita. Tuhan mau bawa kita naik. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan mau kerjakan itu di dalam kehidupan setiap kita. Tugas kita responi. Tuhan, saya mau sepakat dengan pesan Tuhan, pesanmu ini. Saya coba membagikan tentang apa videonya khotbahnya Pak Ishak kepada orang-orang yang ya keluarga gitu. Karena memang ini penting Bapak Ibu, karena Tuhan tuh ingatkan tentang kuk waktu saya lagi mempersiapkan ini, tentang di Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30 tentang kuk. Bagaimana Tuhan mengajar. Itu tidak gampang loh Bapak Ibu. Saya gambarkan Tuhan tuh senior kita yang membimbing, yang menuntun kita untuk sampai kepada tujuan itu. Karena kalau kita tidak responi ini, akan lewat. Kita kehilangan arahan. Ini pesan ini tidak berlaku hanya minggu ini. Masih panjang perjalanan kita. Pesan ini akan terus menguatkan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ini akan tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita responi dengan baik. Ketika Tuhan memberikan gambar tentang kuk, saya coba mempelajari kayak nggak nyambung ya Tuhan ya. Tapi saya renungkan kembali iya ya. Bagaimana Tuhan mengajar. Dikatakan bebanmu pun ringan. Bebanmu pun ringan. Karena ada Tuhan di sana. Itu bagian satuannya Bapak Ibu ya. Supaya Tuhan banyak mengajar kita. Banyak hal. Yang kedua, mengapa kita harus mendekat? Supaya kita mendapat tuntunan. Ini yang terpenting Bapak Ibu.
Ya. Ini juga yang Tuhan sampai kepada umat Israel lewat Nabi Yesaya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan di ayat 17 bagian akhir, ada sesuatu yang ditekankan di situ. Dikatakan apa? Yang menuntun engkau di jalan yang harus. Ada kata harus di situ loh Bapak Ibu. Yang harus kau tempuh. Artinya bukan cara kita. Saya coba renungkan di jalan yang harus, kok ada kata harusnya. Ya, Tuhan tidak mau kita meraih posisi dengan cara-cara kita sendiri, cara-cara yang kotor. Tapi ada tuntunan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Sekalipun mungkin jalannya tidak rata Bapak Ibu. Ketika Tuhan sedang membawa kita, kok jalannya gak rata ya? Kok sulit? Kok kayak begini ya Tuhan? Tetapi saya mau katakan itulah cara Tuhan menuntun kita. Yang jelas ini Bapak Ibu, kita akan sampai di posisi yang baru yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Ya, tidak mudah seperti contoh Pak Ishak sampaikan tentang Abraham persembahkan anak, itu gak mudah. Coba direnungkan ulang Bapak, gak mudah loh. Abraham lakukan dan kehidupannya berbeda. Di dalam tuntunan Tuhan itu ada ketaatan yang harus kita kerjakan di dalamnya gitu. Jadi saya mau sampaikan gini Bapak Ibu, kita akan sampai di posisi yang Tuhan kehendaki. Kalau kita mau dituntun sama Tuhan. Kalau kita mau diarahkan sama Tuhan. Kalau kita siap untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Jadi tidak panjang lebar Bapak Ibu, satu hal ini yang dapat kita sama-sama pelajari. Satu hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama. Saya mendorong setiap kita untuk terus bersama-sama merespon ya setiap pesan Tuhan khususnya dalam minggu ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.